tahu tinggi tempe lebih bagus tempe. Lebih bagus tempe ya. Iya sih, Kalau dari kedelai tahu ya. udah banyak airnya. Oh ya kan? iya betul. Tempe bagus. Itu terjangkau banget, gak ada alasan itu. Iya. Sudah ngomong protein, sekarang ngomongin ini nih karbohidrat. Nah, Pasti karbohidrat. sudah pasti tahu lah karbohidrat yang paling dikenal oleh orang Indonesia adalah nasi. Karena ada kata nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Ya udah, berarti Kerasa nggak makan kalau makan nasi ya? Iya, tapi sebenarnya nasi zaman sekarang pun ini menarik nih di pola makan sendiri kan. Saya ini salah satu penikmat pola makan ya. Jadi kan pernah ikut dan sukses. Jadi kalau mau coba pola makan benar recommended. Nah, lanjutin ke nasi tadi. Nasi sendiri kan banyak tuh. Ada zaman sekarang ada namanya shirataki. Iya, nasi shirataki. Ada yang sampai yang zaman dulu orang kalau diet selalu terkenal dengan nasi merah. Nasi merah. Ya. Ada yang bilang nasi hitam. Nasi hitam. Mahal itu nasi hitam. Iya, nah itu sebenarnya fungsinya apa sih dan kenapa kok orang tuh masih lebih suka ke nasi putih daripada nasi seperti itu? Gini, biasanya kita merasa sesuatu enak karena kita sudah terbiasa. Oke. Ya? Kalau orang di Papua biasa makan nasi sagu. Oh iya, mereka bukan nasi ya, sagu Iya. ya. Oke. Orang di Eropa mungkin kebiasa makan kentang, roti, ya kan? Roti. Jadi itu yang biasa kita makan tuh yang kita, apalagi bertahun-tahun dari kecil kita makannya nasi putih. Makanya kita sangat familiar sekali dengan nasi putih. Nah, aku sendiri waktu makan nasi merah sekitar 1-2 minggu pertama memang kerasa aneh. Tapi setelah itu karena sudah terbiasa juga enak-enak aja. Iya sih. Tapi kalau makan nasi putih lagi lebih suka nasi putih sih. Karena nasi putih itu memang lebih manis ya. Oh, itu lidah orang Indonesia Rafa Iya. berarti Rafa adalah orang Indonesia. Iya dong. Coba kalau Rafa bukan orang Indonesia mungkin tidak mengenal nasi putih gitu ya. Tapi sebenarnya kalori dari nasi merah dan nasi putih ini sendiri itu Nah, itu yang paling sama nggak? kurang lebih hampir sama. Terus Tapi kelebihannya nasi merah, apakah itu mitos atau fakta ya? Apakah ini kita mau tanya mitos atau fakta? Apakah emang nasi merah itu cocok untuk orang diet? benar. Ternyata benar karena nasi merah biasanya dikasih ke orang yang diabetes. Ya. Nah, Karena apa? Indeks glikemiknya. Apalagi itu? Intinya gini, kalau nasi putih indeks glikemiknya lebih tinggi. Oke. Kalau nasi merah indeks glikemiknya lebih rendah. Oke. Nah, indeks glikemik yang lebih tinggi itu memicu Insulin. hormon insulin ya. Itu yang meningkatkan gula darah. Oh, iya. Jadi nasi merah itu kelebihannya juga lebih berserat dan mengandung protein. Ada proteinnya dikit. Berarti gabungan antara jadi kamu makan plus menambah takaran protein dalam badan lah ya. Benar. Oke. Nah, terus ada kecenderungan kalau pengalaman pribadi, Iya. kalau makan nasi putih, aku bisa nambah banyak. What? Iya, itu apalagi nasi putihnya anget-anget sambil makan sambal ya. Benar. Wah, gila. Tambah yang gurih-gurih, wah Iya, aduh gila. udah perpaduan mantap ya. Mantap. Nggak berhenti makan Iya. nasi. Kita cari tempat makan. Lanjut. Nah, kalau nasi merah karena berserat dan lebih aku nggak tahu istilahnya apa ya, kayak Lebih mengenyangkan kali ya. Iya, lebih mengenyangkan. Dia soalnya kalau nggak salah, karena aku juga pernah makan nasi merah sih, ini makanya kayak lebih kamu makan seporsi nasi merah sama dengan porsi nasi putih, tapi kenyangnya tuh sampai malam kadang. Jadi kadang aku makan siang sekitar jam 12:30 itu sampai sekitar jam 7 tuh masih kenyang. Nah, itu. Jadi kayaknya cara mengembang atau nanti gimana kita di dalam badan di prosesnya tuh kerasa kayak stimulusnya tuh kamu masih kenyang, kan? gitu. That's why nasi merah itu lebih cocok buat penderita diabetes. Kecuali kalau dia porsinya dia makan nasi merah tapi porsinya tetap banyak ya percuma. Kalorinya kan tetap. Iya, tadi soalnya bilang banyak. nasi putih sama nasi merah kalori sama ya. Iya. Hanya yang berbeda adalah
mungkin stimulus atau cara prosesnya. Nanti kita detailnya kita tunggu episode selanjutnya, pasti ada jawabannya. Oke. Nah, tapi ini pertanyaan yang dari tentang karbohidrat ya. Habis itu kita pindah ke lemak. Apakah nasi putih, cara kita bilang rice ya, beras sesungguhnya, apakah bisa digantikan dengan kentang? Bisa. Kadang tuh ada orang yang bilang kan katanya, aku nggak mau nggak usah makan beras, makan kentang atau umbi-umbian ya. Biasanya orang bilang kan, yang biasanya saya tahu tuh kayak direbus umbi-umbiannya. Apakah itu sebenarnya sama nggak sih? Karena setahu saya kan kalau karbohidrat kan lebih ke arah kamu tenaga ya, biar nggak lemas gitu kan. Bisa ya? Bisa banget. Malah justru direkomendasikan umbi itu selain sumber karbohidrat, umbi kan termasuk kentang ya. Itu mengandung mineral juga, terus juga ada vitaminnya. Vitaminnya apa ya, di Google sendiri aja. Berarti juga lumayan cocok lah ya buat orang-orang yang sekarang lah lagi puasa ya. Berarti kan kadang kan mineral dalam tubuh kan berkurang tuh kalau orang puasa, dehidrasi dan apa kan bisa terisi dengan umbi-umbian itu ya. Oke. Nah, terus lanjut yang lemak tadi belum. Tadi kan ada 3 tuh. Bener lemak kan? Oh iya, tapi ada catatan ya. Kalau kamu ganti nasimu jadi kentang, iya. Tapi kalau kentangnya digoreng, sama aja. Jadi tidak boleh makan French fries ya, sobat di luar sana. Kentangnya harus direbus. Ingat. Sebenarnya kita ini karena nggak kebiasaan aja loh. Makanan sehat tuh enak loh sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya juga menghemat nggak sih makanan sehat? Kita nggak perlu beli minyak goreng kan? Nggak perlu beli dalam jumlah banyak ya. Tetap kadang beberapa perlu ditumis, tapi kan mengurangin uang belanja para ibu-ibu. Nah, itu kenapa para ibu-ibu itu suka namanya beli dandang. Nggak penting sini. Oke, lanjut. Oke, note-nya pokoknya tetap jangan digoreng. Boleh sebagai selingan kali boleh ya, kalau misalnya bosen. Terus yang tadi terakhir lemak. Kalau lemak itu juga kompleks banget sih. Ada lemak baik. Ada lemak. Oh iya, lemak nabati hewani. Itu dari sayur-sayuran atau buah. Karena tubuh ini sendiri kan membutuhkan lemak untuk melarutkan vitamin A, D, E, K. Jadi ada vitamin yang larutnya itu dalam lemak. Nah, masalahnya kalau kita lemaknya berlebih, misalnya makan daging sapi yang terlalu banyak lemaknya. Nah, itu oke lah sekali-sekali, tapi kan itu udah berlebihan ya. Iya. Segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Iyalah, sama lah. Jadi segala sesuatu yang berlebihan dan yang kekurangan pun juga nggak baik. Sebenarnya kan lemak juga buat untuk membungkus organ-organ vital kan, kayak paru, kayak jantung, kayak apa kan juga butuh lemak untuk membungkus supaya dia tidak terhantam sama, atau istilahnya apa gitu ya, ke bagian kedokteran kan. Betul. Pertanyaan dari netizen, sebenarnya sarapan itu dibuat dari orang Indonesia kan pasti nasi ya, nasi pecel, gado-gado gitu. Sebenarnya kalau untuk supaya hidup kita jauh lebih sehat ya, itu sebenarnya sarapan tuh sebaiknya seperti apa sih menurut Rafa? Kalau kita yang pada umumnya biasanya makan apa pagi-pagi? Kalau aku sih makan pecel, nasi pecel. Iya, supaya tenaganya ada sih. Nasi pecel tuh banyak banyak sayurnya, bagus. Iya. Nasi pecel oke. Tapi kalau kita nasi pecel yang pada umumnya kita makan biasanya kita terlalu kenyang. Iya, kalau iya, betul. Saya kalau makan nasi pecel jam 8, jam 10 sudah gini-gini. Itu mungkin nasinya banyak mungkin ya. Kan soalnya pagi-pagi itu penjual nasi pecel itu terlalu murah hati ya. Iya, ibu-ibu murah hati itu ibu-ibu nasi pecel. Kan dianggap seperti anak sendiri. Apalagi badannya besar, apalagi kelihatan pekerja gitu. Aduh, tambahin deh biar semangat. Memang semangat awalnya 2 jam pertama, 2 jam pertama ngantuk. Iya. Ya, nah itu kalau misalnya mau yang better choice itu nggak salah. Nasi pecel oke. Terus tapi kalau mau yang better choice untuk sarapan itu disarankan kalau aku yang terbaik ya makan oatmeal sebenarnya. Oatmeal. Oatmeal itu karbohidrat tapi tinggi serat. Tinggi banget seratnya. Boleh. Nah itu bisa bertahan sampai siang. Iya, lagi oatmeal sekarang kan gampang ya, nggak kayak dulu ya. Ada namanya juga instant oatmeal itu yang bisa kalian beli di toko-toko terdekat. Soalnya terdekat kan ada instant oatmeal itu kan juga sebenarnya gampang kan ya. Nah itu apakah itu juga boleh? Menurut aku kurang sih.
berkurang. Karena apa? Terlalu banyak kayak manis banget gak sih? Nah itu jatuhnya ke iya sih, lebih banyak pemanisnya ya. gula. Oh. Kita mesti kalau kita mau apa namanya pilihan hidup yang lebih sehat. Nah ini catatan untuk semua. Kalau bisa kita tuh menghindari produk-produk seperti yang pabrikan, yang banyak tambahan gulanya. Enggak. Nah itu kalau tadi aku sempat menyinggung nutrisi. Nah itu nutrisinya kurang kayak gitu. Kalau aku sendiri pribadi ya misalnya ini tips buat sobat Asri. Betul. Sobat Asri kalau misalnya nggak suka oatmeal panas, anget pakai air panas, aku biasanya bikin yang overnight oat. Itu aku bikin malamnya. Iya, biasanya kadang orang bikin dulu. Tapi nggak usah pakai air panas. Pakai air biasa. Pakai air Itu biasa di kulkas kan? Kasih kulkas. Enak loh. Iya, aku pernah coba sih, apalagi terus ditambahin kalau misalnya ada yang kayak kita Kasih ada dijual coklat, buah-buah pisang. berries, buah-buah berries gitu, Enak banget. pisang dipotong-potong gitu. Itu kan. pagi-pagi langsung buka kulkas langsung makan enak. Gitu. Jadi kayak untuk di maintain, untuk konsisten itu gampang. Nah, berarti kan Cocok. bisa jadi nggak jadi alasan buat kalian semua di rumah sana yang nonton nggak sempat bangun pagi nih, nggak sempat Nggak apa? sempet nyiapin makanan. Iya, gitu. daripada Kayak kalian ngetik ya. malam-malam buka TikTok nggak jelas, bikin aja oatmeal. Itu kayaknya Iya, sarannya paling bagus 5 ya. menit aja jadi. Iya. Itu kan cuma kayak sekedar kamu apa kayak bikinnya aja cepet kan malam itu gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dan untuk semuanya adalah ini sekalian saya mau promote. Sebenarnya apa sih yang bisa ditonjolin Rafa dari healthy food catering lainnya nih? Kan kita semua tahu ya zaman sekarang, apalagi dengan adanya coronavirus ini, semua orang itu berbondong-bondong, semua orang itu istilahnya berpacu untuk mau hidup sehat, Iya, sehat benar. gitu kan. Karena kan salah satu untuk supaya kita kuat melawan coronavirus adalah dengan imun yang sangat tinggi, Iya. gitu kan. Nah, apa yang menjadi khasnya Rafa, pemilik pola makan ID itu dibandingkan dengan healthy food catering yang di luar sana nih, gitu ya. Kita nggak mau bandingkan head to head ya, cuma kayaknya apa spesialnya, Kelebihannya ya. kelebihan sehingga sobat Asri kalau mau cari-cari tahu tuh bisa ke pola makan ID atau ini loh salah satu healthy food yang cukup recommended buat sobat Asri di luar sana. Nah, kalau yang paling gampang sih kalau tentang makanan ya kan pasti rasa. Jadi kita ini dapat testimoni dari customer. Kita juga bikin rating untuk makanannya itu dari 1 sampai 5 dapat nilai 4,5 gitu. Jadi rasanya enak. Iya, karena kalau 5 sempurna itu milik Tuhan. Iya. Iya. Pasti ada room for improvement lah ya. Iya. Banyak lah. Semua orang kalau nggak improve kan pasti Ya, kurang lah ya itu. sesuatu. Yang pertama rasanya enak. Cocok nih sama lidah orang Indonesia kan. Terus menunya bervariasi. Terus yang mungkin paling pembedanya adalah kita cukup detail dalam collect data dari Sobat Asri semua. Sobat sama Asri. ikut. Itu nanti kita sesuaikan kalorinya yang dibutuhkan sesuai data kalian, tinggi badannya, berat badan, cewek atau cowok, umur berapa, ya kan, terus kesibukannya apa, oh iya, ya kan? aktivitasnya apa, Yo. terus mau ngapain nih, mau naikin berat badan atau nurunin atau cuma maintain aja. Oh, di tempat kamu tuh juga bisa selain tetap membuat makanan bernutrisi tinggi, itu tetap bisa buat kamu punya program penggedutan badan ya berarti ya? Ya, Wow, berarti ini sembari menyambung lah ya. Berarti pola makan ID itu menyediakan untuk apa? Fat loss, weight loss, weight gainer, muscle building, lebih muscle ke building ya. Berarti Muscle lebih ke muscle building karena sama proteinnya tinggi. untuk kayak diabetes Oh, cocok banget. bisa juga kan. Nah, Maintain healthy lifestyle ya itu. Jadi beratnya nggak turun tapi nanti gula darahnya bisa turun, terkontrol. Gitu. Keren juga ini pola makan ya. Terus Iya. lanjut terakhir yang Nah. yang bikin kayak sobat Asri Motor atau sobat Toyota di luar sana harus
atau harus, kita bukan ngomong beli ya, harus mencoba salah satu makanan dari Pola Makan ID. Mencoba itu nggak bisa sekali loh ya. Sayaku di sini pengalaman mencobanya 4 minggu, jadi kayak dalam waktu 1 bulan. Thank you bro. Itu dia harus benar-benar dicoba. Jadi paketannya emang kayak ada 1 minggu, ada 1 minggu, ada 1 bulan gitu. Jadi apa yang membuat kamu berbeda dari healthy catering lainnya? Nah itu ke poin tadi sih, personal banget, sesuaiin sama persesuaikan sama kebutuhan. Yeah. Terus kalian udah nggak perlu bingung lagi kan, tadi kan kita sempat bingung, wah ngitung kalori susah nih ya kan, nggak sempat nimbang, kita yang timbangin buat kalian. Terus kalau ada alergi, misalnya kalian bilang oh nggak suka kacang polong atau nggak suka wortel atau ada alergi apapun, nanti kita juga sediain itu khusus buat sobat asri sekalian, masing-masing gitu. Mantap betul. Alergi telur apa gitu, kita cocokin semuanya gitu. Mantap. Oke lah, berarti Mas Trai, betul. Berarti Sobat Asri udah dijelasin semua ya. Episode kali ini kita emang lagi menjelaskan tentang bagaimana caranya kita hidup sehat. Kita mengenal tentang beberapa makanan, ada namanya protein yang dapat dari telur, dari tempe, dari ikan juga banyak proteinnya ya. Dari daging warna merah kalau nggak salah juga itu proteinnya juga lumayan banyak. Nah, itu kita juga tetap butuh lemak. Makanya tadi Kokornya selalu bilang, bukan berarti tidak makan goreng-gorengan, tapi mengurangin gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Jadi lemak itu tetap dibutuhkan. Kalau karbohidrat, karbohidrat banyak pilihannya, banyak sekarang ada namanya nasi shirataki, ada nasi merah, jadi banyak choice lah di luar sana kan. Mie shirataki juga banyak. Jadi kayak karbohidrat itu bisa kalian pilih dari apapun, dari kentang juga bisa, tergantung kalian dengan pola makan, tergantung kalian dengan pola kehidupan kalian ya. Tapi tetap jika ada apa-apa tetap harus dikonsultasikan ke dokter, karena pola makan itu membantu, bukan menyembuhkan ya sobat. Jadi jangan berharap dengan cara makan gini aku bisa sembuh dari diabetes aku apa. Plus pola makan ini harus tetap dijaga beserta dengan ditambah kegiatan. Kalau kalian cuma makan terus tidur ya percuma sih jadinya. Betul kan sih? Betul nggak sih Rafa? Jadi tetap harus ada kegiatan, minimal ada olahraganya, ada kegiatan lainnya. Ya gitu. Seru banget ya ngomongin tentang healthy lifestyle. Sangat seru sih karena nggak ada habisnya tentang healthy itu selalu ada aja gitu loh. Ada orang juga berprinsip kanan dan kiri tentang healthy gitu. Kali ini kan kita mendengarkan healthy dari Rafa ya. So kalau mau tanya-tanya tentang pola makan, apa aja pola makan yang bisa, terus kalian cuma mau konsultasi doang, mau tanya-tanya boleh. Sekali lagi, di mana Rafa? Di Instagramnya Pola Makan ID. Ya, Instagramnya Pola Makan ID, linknya di bawah ini atau di description nanti ada, bisa kalian cek aja dan kalian tanya-tanya di situ. Adminnya cukup ramah, recommended sekali. Oke, see you.